والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna amal soleh kita. Pagi menjelang siang ini Allah kumpulkan kita di majelis ilmu di rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Mari kita bersolawat kepada panutan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, mempelajari sejarah hidupnya, mengamalkan sunnahnya, Allah memilih kita di antara umat Nabi yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid An-Nur, tokoh-tokoh masyarakat, para sesepuh alim ulama, ayah bunda yang berbahagia, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Masih semangat? Masih. Udah dari jam berapa di sini? Dari pagi ya? Ada yang barusan? Oh, Masya Allah. Dari tadi. Ada yang pernah ikut kegiatan bareng saya sebelumnya? Mungkin sholat berjamaah atau sharing kayak sekarang ini di masjid yang lain, mungkin di Tangerang sebelah mana gitu. Ada? Boleh angkat tangannya? Oh, jadi mayoritasnya belum ya? Baru pertama ketemu sama saya. Sebelumnya cuma lihat di sosial media, mungkin dengerin di YouTube, mungkin ketemu di TikTok. Sekarang bisa lihat langsung, bisa dengerin langsung. Udah kesampaian nih? Udah. Ya? Berarti udah boleh pulang. Jadi lurusin niat dulu ya. Kita perbaharui niat kita. Hadir di sini mencari ridho Allah, bukan karena pengen lihat Bang Muzammil aja. Apalagi pokoknya nih harus dapat selfie bareng nanti pas pulang. Pepet sampai dapat gitu ya. Jangan ya. Ilmu lebih penting, barokah lebih penting, iman yang bertambah jauh lebih kita butuhkan. Luruskan niat, karena niat itu menentukan hasil akhir. Kenapa Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi dalam kitab mereka Sahih Al-Bukhari, Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis innamal a'malu binniyat itu ditaruh paling awal. Padahal mereka hafal ratusan ribu hadis, hafal ribuan hadis. Ketika dikumpulin, hadis itu ditaruh paling depan. Kenapa? Ulama itu nyusun bab kitab itu ada niatnya loh, ada harapannya. Semoga setiap kelelahan, jerih payah menghimpun hadis Rasul yang mulia itu kan nggak mudah ya, lengkap dengan sanadnya, silsilahnya, teliti banget, harus menempuh perjalanan jauh, lelah banget. Tapi semoga semuanya lillahi ta'ala. Itulah kenapa hadis innamal a'malu binniyat itu dibuat di awal. Makanya sebelum saya mulai sharing, saya nasihatin diri saya juga supaya niatnya lurus lillahi ta'ala. Bukan sekedar kayak kalau public figure atau kayak artis itu meet and greet sama fansnya, enggak lah ya. Karena saya yakin teman-teman di sini bukan fans saya, gitu ya. Siapa saya, gitu. Karena Muhammad Rasulullah itu pun cuma manusia biasa yang punya banyak aib dan dosa juga. Kalau Allah buka, naudzubillah, mungkin nggak ada yang respect lagi, nggak ada yang simpatik lagi, bisa unfollow berjamaah. Ya itulah manusia kan. Bersyukurlah kepada Allah yang Maha Sattar yang masih menutupi aib-aib kita. Kalau sekiranya dosa kita beraroma, nggak ada yang mau deketan kan sama kita, Allah masih menutupi aib kita. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, yang saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya lihat dari wajah-wajah yang hadir ini banyak anak mudanya. Tapi kenapa anak mudinya lebih ramai ya? Biasa. Ini yang muda-mudanya kemana gitu? Mudinya lebih ramai.
Oh, saya tahu nih, karena 1:4 ya. Kan satu laki-laki jatahnya untuk 4 perempuan gitu. Makanya ini komposisinya begitu. Tapi yang di belakang itu nggak rela dimadu loh. Pada kemana nih anak-anak mudanya? Padahal saya kalau disuruh sharing di hadapan anak-anak muda, itu selalu semangat. Kenapa? Karena pemuda itu spesial, pemuda itu istimewa. Kalau kita buka Quran, semua kisah yang aktornya adalah anak muda, itu nggak ada nih yang biasa-biasa. Semuanya positif, semuanya istimewa. Dan definisi pemuda itu sendiri dalam Quran, ada yang tahu nggak? Buka Quran surah Ar-Rum ayat 54. Bukan 21, bukan. 21 tentang nikah. Ya, kita masih sama-sama anak muda kan? Tapi paling beda di status nih. Saya tahu nih wajah-wajahnya nih, saya kayaknya tahu nih. Kita masih sama-sama anak muda, ya makanya ngobrolnya mudah-mudahan nyambung ya. Karena kita usianya nggak jauh beda, sama-sama anak muda. Level usianya sama, tapi paling beda di status nih beberapa. Saya lihat nih masih pada single fisabilillah, kalau saya udah dipanggil ayah, gitu kan? Nah, definisi pemuda bisa kita temukan di surah Ar-Rum ayat 54. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kalian setelah lemah jadi kuat, kemudian setelah kuat itu kembali lemah dan berubah. Dia menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Surat Allah. Ayo kita tadabburi teman-teman. Quran Allah turunkan sebagai petunjuk, dan Quran baru jadi petunjuk ketika ditadabburi. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, semangat masyarakat, semangat generasi ini untuk mendekat ke Al-Quran luar biasa. Rumah tahfidz ini kita temukan di mana-mana. Rumah saya di Bandung, itu sebelahnya ada saung tahfidz. Saking mudahnya nemuin para penghafal Quran. Tapi dulu sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, kami adalah generasi yang sulit menghafal Quran, tapi mudah mengamalkannya. Nanti akan datang generasi yang mereka mudah menghafal Quran, tapi sulit mengamalkannya. Jangan-jangan itulah generasi kita. Karena dulu di zaman Rasulullah SAW, mushaf Quran nggak ada. Di zaman Utsman bin Affan, mushaf cuma ada 5 unit, 5 biji, 5 eksemplar. Itu seluruh kekhalifahan cuma ada 5 unit mushaf Al-Quran. Kalau kita hari ini satu orang bisa punya 5 kayaknya. Punya HP 2, ada aplikasi Qurannya, ada mushaf 1 kita bawa kemana-mana. Ada Quran besar kita simpan di rumah, di laptop.